Setelah keluar di 14 besar kemarin dan hari ini aku mencium lagi aroma dan melihat galeri. Rasanya udara segar buat aku. Masuk ke galeri lagi sebagai black team dan ngalahin white team, aku seneng banget sih. Gak nyangka ada di sini lagi. Perasaanku cukup kecewa ya, kalah dengan black team. Padahal tim kita ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menang. Tapi ternyata kita kalah. Lihat white team di bawah seneng banget sih. Black team di atas tinggal nonton aja. Masuk ke galeri, beruntung masih menggunakan apron putih kebanggaanku. Tapi melihat ke atas ada black team yang bersantai di atas, ini rasanya agak nyesek walaupun mereka belum tentu aman ya. White team dan black team, selamat datang di Galeri MasterChef Indonesia Season 12. Sebagai tim, pastinya kalian sudah bekerja keras kemarin menyelesaikan tantangannya ya di Offset Challenge. Terlebih Offset Challenge kali ini bertarung untuk merebutkan apron dan posisi kalian. Kalau kita lihat vote-nya sudah sangat telak ya. White team mempunyai 13 vote dan black team mempunyai 47 vote. Perasaan aku setelah gagal di Offset Challenge kemarin, sedih banget jujur karena emang aku udah bekerja semaksimal mungkin. Tim aku pun sudah bekerja semaksimal mungkin. Tapi ya pada ya, hasil ditentukan oleh vote dari tamu. Jadi kita nggak bisa melakukan apapun. Jadi ya udahlah. Maka white team kali ini kalian akan berhadapan bersama white team juga untuk menyelesaikan challenge kali ini. Hovit, kamu selaku kapten kemarin, apa yang menjadi kesulitan dari white team sehingga mendapatkan posisi ini? Sebenarnya gini Chef, aku cukup puas sih dengan kerja sama tim, walaupun hasilnya sangat tidak memuaskan. Jadi kalau aku lihat memang banyak yang mesti kita perbaiki dari tim putih ini, Chef. Kalian setuju semuanya? Setuju, Chef. Itu yang membuat kalian mendapatkan vote hanya 13. Jadi tidak sampai seperempat dari vote yang diadakan sebanyak 60 vote ya. Aku nggak expect white team bakalan kalah dari black team, tapi it's a game dan it's a competition, jadi ya fair-fair aja sih. Untuk black team, congrats, dan untuk white team tetap semangat ya. Aduh, white team, kalian tuh udah kalah telak loh. Lihat sendiri kan, itu jauh banget voting. Kalian tuh di sini, black team di sini. Udahlah, kalian pasrah aja. Ini jujur saja, selama saya belasan season berada di MasterChef Indonesia, Offside Challenge itu selalu memang berdasarkan voting. Hanya ada pernah satu kali yang memang lumayan mutlak juga, lalu kalian ini kemarin yang kedua. Yang patut disayangkan adalah Black Team itu adalah arwah-arwah nggak jelas dalam kompetisi ini. Kalian yang masih membara, kalian yang masih setiap hari berkompetisi, bertemu dengan kompor, bertemu dengan bahan makanan, akan tetapi hasil akhirnya sangat jauh. Saya bisa nitpick satu persatu, kalian kurangnya di mana, kalian kurangnya di mana, lebihnya di mana, lebihnya di mana. Itu akan take the whole day, kita akan ngomong soal itu. Tapi kembali lagi, Offside Challenge murni voting dan ternyata hasilnya sangat mengejutkan. Bahkan sudah tidak lucu lagi. Ngelihat komentar juri yaitu Chef Juna, ya wajar karena untuk tim putih sendiri memang membara tapi punya egonya masing-masing. Aku sih nggak masalah, namanya juga orang yang mau berkompetisi. Tapi untuk Black Team ini hebat juga, mungkin selama pulang mereka belajar banyak. Kata Chef Juna nih, kita ini arwah gentayangan. Masa kalian yang setiap hari di kompor kalah sama arwah kayak kita-kita ini? Malu-maluin. Sebetulnya di masakan kalian di white team ya, ada beberapa masakan yang bagus. Yang saya paling suka itu dari totally 12 masakan yang dihidangkan, itu sekitar 10 kalian mempunyai seasoning yang baik. Tapi jelas ada masakan yang sebetulnya menjadi salah total ya, yaitu di ayam bakar cincane. Itu tampilnya bukan ayam bakar kecap. Tapi buat ayam bakar kecap pun itu kurang basah sedikit. Dia terlampau kering pada proses pembakarannya. Penyajiannya kalau yang di kami cukup baik ya dari warna-warnanya.
Untuk ayam cincane, walaupun salah total, aku memang ngerti itu salah. Tapi memang aku nggak pernah olah dan aku nggak pernah tahu. Jadi aku disuruh untuk olah itu, aku malah bingung. Namanya aku nggak pernah olah. Yang unggul sebetulnya ada di bakwan jagung, udang, mie, dessertnya. Dessert memang lebih unggul. Ya. Saya kurang setuju yang ditumis pepaya. Kalian masih memasukkan batang pepayanya. Itu fatal ya. Karena batang pepaya tidak bisa dimakan. Yang bisa itu bunganya dan kuntum bunganya saja. Jadi harus kalian lepas. Chef Rudy bilang kalau ada kesalahan fatal di tumis bunga pepaya. Yoiku katutan batangnya. Maaf Chef, lah piye? Gak ono lho kanca-kancaku sing ngrewangi aku bersihin bunga pepaya yang sekarung iku. Ya aku masak dengan waktu 120 menit dengan kondimen yang begitu banyak, gak ono sing ngrewangi yo. Embo. Saya tidak tahu ya cara penilaian karena itu yang ngevote 60 orang. Jadi mereka masing-masing mempunyai alasan sendiri. Mungkin dari feedback tamu juga ya, karena kebetulan kami berkeliling. Untuk di white team, itu di oseng cumi, seasoningnya sebenarnya bagus. Cuminya juga sebenarnya empuk, tapi itu bukan oseng cumi yang diharapkan ketika orang akan makan oseng cumi. Oseng cumi cabai hijau, karena itu jadi sangat basah. Itu sudah kuah. Berkuah dengan warna hijau yang sudah butek, sudah bukan appetizing hijaunya lagi. Tidak ada hidangan seperti itu. So far saya makan seluruh Nusantara itu nggak ada. Ayam bakar cincane, mungkin yang kebetulan yang kami makan ya, itu memang bukan ayam bakar cincane, lebih ke ayam bakar kecap. Kebetulan saya dapatnya potongan paha, tapi ada banyak tamu yang klaim bahwa ayamnya ini sangat kering, dry. Itu yang membuat kalian sudah jelas kalah telak kalau mau di head to head dengan lauk dari Black Team. Saya akan juga membahas Black Team ya. Bukan berarti kalian Black Team kalian hidangannya baik loh. Bukan. Ya. Memang secara voting kalian dapat nilai. Tapi kalian-kalian ini memang ngeyel kalau dikasih tahu. Kalista, Akila, saya sudah bilang, tahu isi kamu itu kurang seasoning dan terlalu basah. Mereka potong, mereka coba, mereka bilang, udah enak kok chef, udah enak. Kerok lidah kamu. Ayam juga kurang seasoning? Ada langunya sedikit ya. Ya. Colo-colo ini, ikan bakar ini one extreme to another extreme ya. Ada yang sangat suka, ada yang mendapatkan waktu saya visit ikannya belum matang. Dan juga colo-colo, apapun alasan kamu, itu tomatnya terlalu hancur. Kemanginya nggak ada ya? Ya. Kemanginya mana? Saya sempat ke Fajar pada saat itu pas dia membuat colo-colo. Dia alasannya dia menghancurkan tomat merah itu ingin mengeluarkan airnya. Saya kan hanya memberikan clue bahwa tidak bisa seperti itu, tapi yang hijaunya akan diiris ya. Untuk colo-colonya sendiri memang aku yang bertanggung jawab untuk membuatnya, tapi untuk tomat yang dihancurkan itu kita dari kesepakatan tim bersama untuk tomatnya memang dihancurkan untuk memberi tekstur yang berbeda. Jadi ya sebenarnya ini bukan sepenuhnya salahku, tapi emang aku yang in charge, jadi aku terima. Tim hitam ini, Black Team, kalian masalah seasoning sih. Masih bisa lebih berani lagi. Telur dadar kalian luar biasa, warnanya, bentuknya, teksturnya, tapi seasoningnya juga masih kurang. Mayoritas di seasoning sebenarnya. Ya. Wah, ini Black Team bisa menang karena apa ya? Karena setauku dari komen para juri ini semuanya kurang seasoning. Bahkan telur dadar pun, sesimpel telur dadar itu nggak diseasoning dengan baik. Ini menangnya karena apa ya? Jujur ya karena aku sempat makan juga, ikut makan, nyobain masakan kedua belah tim kemarin. Menurut aku masakan white team nggak buruk-buruk amat, malahan yang banyakan yang enak itu adalah dari white team. Kita langsung aja, berkali-kali kami katakan, ini memang adalah kompetisi memasak, mencari koki amatir terbaik di Indonesia. Tapi kalian juga harus berstrategi dalam mengikuti kompetisi ini. Berkali-kali juga kami katakan, silahkan pelajari kerangka daripada MasterChef Indonesia, di mana there's always offside challenge, there's always black team, there's always spike. Wah, buat aku ada di posisi harus spike-spikean kayak gini. Kalau nonton season-season sebelumnya, ini yang di spike yang bakalan masuk pressure test nih. Terus lawan black team.
Tapi apa iya tetap sama? Kayaknya ini ada berbeda deh. Siapa yang sudah mengerti, siapa yang belum mengerti ya? Apakah Spike itu? Belum mengerti, Chef. Belum pernah nonton MasterChef Indonesia? Pernah, cuma nggak tahu maksudnya, Chef. White Team, jika kalian kalah dari Black Team, maka kalian akan melewati penyaringan sehingga kalian berada di bottom of the vortex, di mana kalian akan bertemu dari beberapa member of the Black Team yang akan memperebutkan kembali apron putih. Sebelum kita mulai ke penyaringan dengan memasak Spike, jadi silahkan masing-masing dari kalian mengambil 4 lembar kertas yang ada dan kalian akan Spike orang tersebut dengan alasannya. Siapa saja yang menurut kalian kerjanya tidak maksimal, dish-nya yang paling gagal, susah dikasih tahu, tidak bisa kerjasama, dan lain sebagainya. Jelas? Jelas, Chef. Kita akan lihat siapa saja dengan Spike terbanyak, maka beliau-beliau tersebut harus memasak lagi menyelamatkan dirinya sebelum bertemu dengan sebagian daripada Black Team. Nanti Black Team juga akan ada penyaringan. Dan siapa-siapa saja dengan Spike, dengan sedikit atau tidak kena Spike sama sekali, akan langsung aman dan lolos ke babak berikutnya tanpa merasa terancam lagi dengan keberadaan Black Team. Sampai situ kalian jelas? Jelas, Chef. Oke, orang pertama yang akan Spike, Maharani, silakan. Yang pertama tak Spike itu, maaf ya Bang Togap, soalnya Bang Togap bikin cuminya enggak hijau tapi abu-abu. Pak Sanggar, saya tahu Pak Sanggar orangnya baik, tapi kemarin nasinya Pak Sanggar banyak yang komplain gitu. Maaf ya Pak Sanggar. Maaf ya Mbak Kir, walaupun Mbak Kirana bakwan jagungnya enak, tapi dengan waktu 2 jam 60 porsi bergedel itu rasanya kok gimana gitu. Maaf ya. Loh, kalian dapat 1 vote itu dari orang hanya karena perkedel loh. Iya. Gak apa-apa, Chef. Maaf lagi Bang Vin, karena itu sama aja bikin telur, karena telurnya itu ya telur gitu selama 2 jam. Maaf banget. Nanti kalau mau nyepek aku juga nggak apa-apa. Maharani, kamu nge-spike Sanggar sama Togap, aku setuju. Karena by dish, kalau nasi itu fail, ongseng cumi cabai hijau juga memang seharusnya tuh kering. Tapi kalau kamu nge-spike Kirana sama aku, itu aneh. Kamu tahu nggak Kirana tuh nyumbang poin gara-gara bakwan jagung dia tuh enak. Kamu nge-spike aku, nggak ada urusan kamu sama aku selama ini. Aku bikin telur tuh ngupasnya susah, tau nggak? Telurnya kalau nggak salah kamu dapat telur bacem. Yang jadinya kuah semur. Iya, semur jadinya telurnya. Encer banget. Make sense alasan kamu, tapi jujur kalau masalah rasa, aku yakin kok cumi aku tetap enak. Ya udah, it's fine. Thank you Maharani. Oke, next Sanggar. Oke, yang pertama saya Spike saya sendiri dulu. Karena saya tanggung jawab terhadap nasi yang saya buat dan merugikan tim putih. Kamu tahu kan ini mimpi kamu yang kamu pertaruhkan. Bang Sanggar, kamu keren banget karena kamu memang melihat diri kamu kurang kemarin, jadinya kamu tuh spike diri sendiri. Wah, gentleman banget. Bang Aswar, karena ayamnya, terus Fajar karena ikannya, Mbak Maharani karena tumisannya. Saya berharap 4 dari kami bisa ngeberesin Black Team. 4 dari kalian, belum tentu 4. Terima kasih, Chef. Thank you. Next, Kirana. Pertama Bang Sanggar, karena sama beberapa komplain about nasi. Fajar, saya juga lihat langsung ada ikan yang gak matang di meja agak belakang. Kirana spike aku dengan komentar kalau dia ngelihat ikan yang mentah di meja belakang. Kirana, meja belakang ini maksudnya meja bench atau meja tamu.
Karena kalau meja bench dan mentah, apa yang salah? Jadi itu kan aku nggak serve dan itu mentah. Aku tahu itu mentah makanya aku nggak serve. Tapi kalau meja tamu, kamu lihat itu mentah, apa yang kamu lakukan soal mentah itu? Apakah kamu take off atau kamu liatin doang atau minta maaf? Kamu bahkan nggak melakukan apapun soal itu. Dan Kak Maharani. Baru 3, no? Oh, kurang Baru 1. 3, kan? Baru 3. Saya taruh 2 di Kak Maharani. Nggak boleh 2. Oh. Tidak bisa. Kirana juga nyepek aku, langsung 2 lagi. Kir, sebenci itukah kamu kepadaku hingga engkau menyepek aku 2 kartu sekaligus? Kenapa? Kamu pengen banget menyingkirkan beliau? Enggak, karena Kak Maharani pasti bisa fight lawan Blackpink. Such a lie. Kir, kabeh wong ki lho nek bayar masak, ra gelem masak meneh, wis kesel. Lah kok kowe iso muni ngono ki lho? Bang Togap, sorry. Why? Kayak rendem terlalu berkuah.